ada yang berdu. Rukiba Nun, rukiba itu yang tersusun ya, yang nun wal mim ala maratib, yang kemudian punya tingkatan-tingkatan ya. Maratib musyaddadani summa mudghamani wa mukhfayani summa mudgharan. Tingkatannya adalah yang pertama yang paling tinggi gunnahnya, gunnah akmal takun ya, kamilah. Akmal takun bilang musyaddadani, yakni gunnah yang di situ terdapat tasydid, pada mim dan nun terdapat tasydid. Kemudian summa mudghaman, kemudian yang kedua, tingkatan gunnah yang kedua mudghaman saat idgham. Kemudian tingkatan gunnah yang ketiga mukhfayan ketika ikhfa. Summa mudgharan, kemudian ketika izhar. Tingkatan pertama musyaddad, tingkatan kedua mudgham, tingkatan ketiga mukhfa, dan tingkatan keempat muzhar. Tingkatan berikut yang paling rendah adalah muharrik, ketika berharokat. Nun sukun sama mim ketika diharkatin, dikasih harkat, maka dia paling rendah. Apanya? Gunnahnya. Istilah-istilah yang terdapat pada dalam bait bergender maskulin lantaran merupakan sifat untuk kata huruf. Contoh harf musyaddadah bukan sebagai sifat untuk kata dengung. Baik. Kamilatun lada thalathatul awal, naqisatun fil rabi' alladhi fadal. Tiga tingkatan pertama merupakan gunnah yang sempurna. Kamilatun lada thalathah al-awwal. Sedangkan yang keempat merupakan gunnah yang minim, yaitu yang izhar tadi ya. Naqisah fil rabi' alladhi fadal. Yang keempat tadi yaitu muzhar, itu adalah tingkatan gunnah yang minim, yang rendah. Ada yang rendah, ada yang rendah tadi yang saya bilang. Ketika nun sukun, ketika nun dan mim berharokat, na contohnya. An itu izhar. Min ukha itu ada gunanya, rendah. Tapi ada yang lebih rendah saat mim nun berharokat. Gitu. Oke, sejatinya ada 5 pendapat dalam tingkatan maratibul gunnah. Yang pertama sesuai apa yang terdapat pada nazm. Ini yang pertama huruf musyaddadah, seluruh mim dan nun bertasydid ya. Dia harful mudgham, idgham bi gunnah ma yang mudgham fi. Oh ya. Ya, dengan dibaca sempurna istilahnya menjadi gunnah kamilah. Jadi ini gunnah kamilah ya. Harf musyaddadah, harf mudgham, gunnah kamilah. Kemudian harf mukhfa, huruf yang dibaca ikhfa, seluruh kaidah ikhfa hakiki, ikhfa syafo, iqlab, ini adalah tingkatan gunnah yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat harful mudhar, huruf yang dibaca izhar, seluruh mim, seluruh nun dan mim yang sukun dalam kaidah izhar, dengung minim, istilahnya ialah gunnah naqisah, bukan gunnah kamilah. Jadi yang gunnah kamilah itu harful musyaddah, harful mudgham, dan harful mukhfa, huruf yang dibaca ikhfa. Sedangkan mudhar yang diizharkan itu dengung yang minim, yang istilahnya adalah gunnah naqisah. Berikut pendapat yang kedua yang diutarakan oleh Imam Umar An-Nas Al-Adi. Beliau menyatakan bahwa huruf yang sifatnya gunnah terbagi 4 kategori, yaitu akmal, paling sempurna, yaitu ketika gunnah pada seluruh nun dan mim yang bertasydid, akmal. Yang kedua kamilah, sempurna. Kalau tadi kan akmal paling sempurna, ini kamilah, sempurna, yaitu gunnah pada seluruh kaidah ikhfa. Ketika ikhfa din naqisah, minim, yaitu gunnah ketika pada seluruh kaidah izhar. Dan keempat anqas, yang paling minim yang saya tadi bilang, yaitu gunnah pada nun dan mim yang berharokat. Kan? Selanjutnya pendapat ketiga yang diutarakan oleh Syekh Aiman Ar-Rusdi Suhaid, yang mana pendapat beliau sejatinya selaras dengan pendapat kedua. Hanya saja beliau menambahkan keterangan idgham pada kategori pertama, gunnah pada seluruh nun dan mim yang tasydid dan yang didghamkan. Beliau pun lebih memilih diksi azimatul gunnah, durasi dengung. Azminah al-gunnah. Azminatul gunnah artinya durasi dengung, sebagai judul pembahasan ini. Nah, kemudian ada pendapat yang keempat,
Jadi hanya menganggap 3 kategori untuk marotibul gunnah, yaitu gunnah pada huruf nun, nun mim yang bertasdid, gunnah pada idgham naqis, idgham pada idgham naqis, dan gunnah pada nun mim yang baca ikhfa. Sedangkan pendapat kelima merupakan pendapat jumhur ahli Quran, yaitu yang pertama adalah tingkatan pertama al-musyaddad, gunnah pada huruf bertasdid dan mudgham kamil. At-tasdid, gunnah pada mudgham yang mudgham fih yang bertasdid. Yang kedua, tingkatan kedua adalah mudgham naqis. At-tasdid, gunnah pada mudgham yang mudgham fihnya tidak bertasdid. Al-mukhfa, yang ketiga fuqa gunnah pada mukhfa. Al-sakin, al-muzhar, gunnah pada izhar, dan al-mutaharrik, al-mukhaffaf, gunnah pada huruf berharakat yang tidak bertasdid. Nah, mengenai durasi gunnah, nah ini nanti kita bahas. Itu tingkatan-tingkatan gunnah. Karena waktunya sudah 17.31, insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan mengenai marotibul gunnah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan tajwid ini. Semoga kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, berkah rezeki kita, amin ya Allah. Amin. Mari kita Pak Ustadz, ya, Bu. Apunten pada itu maros salit Pak Ustadz, masalah gunnah kan ya. Yang saya tahu kalau mim bertasdid dan nun bertasdid itu hukumnya gunnah musyaddadah ya. Ternyata banyak gunnah, tingkatan gunnah itu. Yang mau ditanyain itu ketika selain huruf mim dan nun berarti ada 26 huruf hijaiyah sisanya. Kalau yang bertasdid hukumnya itu apa namanya Pak Ustadz? Yang terbagi ke dalam yang ini, yang mudgham, mukhfa, sama mudhar. Yang bertasdid itu marotib yang kamil. Suka aya nu naroskeun kieu Pak Ustadz. Kan nu jelas anu saterang abdi kitunya mim sareng nun yang bertasdid hukumnya namina gunnah musyaddadah. Aya nu naroskeun upami sanes mim sareng nun, misalnya ba yang bertasdid itu hukumna naon cenah dina ilmu tajwid teh gitu Pak Ustad. Oke. Nun sukun nun bertasdid musyaddad gunun musyaddadah. Kalau ba yang bertasdid itu hukumnya apa? Pokoknya selain mim dan nun gitu Pak Ustad. Pak Ustad, benar nggak itu namanya musyaddad bila gunnah Pak Ustad? Jadi tasdid yang tidak diharuskan katanya ada yang bilang gitu. Musyaddad bila gunnah. Tasdid yang tidak digunakan bisa, tasdid yang tidak digunakan bisa. Berarti benar ya namanya ya? Musyaddad yang tidak digunakan. Iya. Kalau dikatakan tadi yang bilang bosan siapa? Musyaddad bila gunnah. Itu istilah dari siapa Ibu? Musyaddad bila gunnah. Ada dari guru ngaji juga Pak Ustadz di sini. Oh ya. Bisa dikatakan musyaddah bila gunnah. Saya sepakat dengan itu. Jadi Ari abdi mah kantos ngadangu teh musaddad we hungkul kita Pak Ustad laras teh Ari abdi teh da karena pakir ilmu ya mungkin ku abdi ditaroskeun kitu kalarasan enak bab gunnah gitu Pak Ustad. Baik, kalau bilang musyaddad aja nggak apa-apa juga. Musyaddad musyaddad itu artinya kan musyaddad itu kayaknya ditasdid ya. Ya kan? Iya. Kalau dikatakan itu musyaddad aja nggak apa-apa, musyaddad bila gunnah lebih lengkap. Ada musyaddad nun musyaddad bi gunnah, ada musyaddad bila gunnah atau musyaddad saja, itu musyaddad saja. Hanya karena musyaddad ini ada yang gunnah, ada yang bila gunnah, lebih tepat kita bilang musyaddad bila gunnah. Oke, jadi boleh disebutkan ketika huruf selain mim dan nun yang bertasdid hukumnya musyaddad bila gunnah gitu Pak Ustad? Betul, saya sepakat itu. Baik, terima kasih Pak Ustad. Sama-sama. Musyaddad bila gunnah itu lebih tepat. Ada lagi yang mau tanya? Cekap Pak Ustad. Cekap atau nuhun. Baik, nanti kita bahas lagi ya tentang gunnah lebih dalam. Ini berarti saya share aja ya untuk revisi syarah ini, insya Allah saya share. Mohon, mangga mungkin di share ke abdi Pak Ustad. Mohon supaya bisa lebih
dikaji lebih dalam. Baik, kita tutup dengan